kembali, apa kabar Indonesia Malam, dan saya ke Kang Aceh di sini. Kang Aceh sendiri ini Ya. bagaimana kalau misalnya dilihat dari pencapresan Pak Erlangga? Apakah bisa dikatakan ya setiap event pencapresan pasti kita akan mencalonkan ketua umum, ini juga menjadi masukan atau manfaat yang baik untuk partai politik, menaikkan daya tawar partai, atau bagaimana? Iya, yang paling penting kan sebetulnya salah satu di antara fungsi partai politik adalah selain menjadi agregator dari rakyat, juga partai politik menjadi tempat bagi rekrutmen kepemimpinan. Nah, proses kepemimpinan yang ada di tubuh partai politik tentu bagi kami menempatkan ketua umum kami adalah kader terbaik. Dan salah satu di antara tujuan berpartai politik adalah juga bagaimana menempatkan kader-kader terbaiknya dalam posisi-posisi kenegaraan. Nah, dalam kaitan itulah maka ya saat ini Partai Golkar memiliki satu keinginan yang sangat kuat dan menyepakati bahwa ya di tahun 2024, karena nanti di tahun 2024 kan tidak ada incumbent. Tidak ada Pak Jokowi sudah 2 periode, menurut ketentuan undang-undang jelas sekali bahwa ini ada kontestasi bagi calon-calon presiden, kita semua terbuka untuk mencalonkan siapa kader-kader terbaiknya, dan kami menyepakati di Partai Golkar bahwa Pak Erlangga lah yang kami akan jadikan sebagai calon presiden. Nah, tentu ini tidak mengganggu sama sekali kinerja Pak Erlangga di pemerintahan. Kenapa? Karena bagi kami, kalau Pak Erlangga sebagai Menko Perekonomian dan juga sebagai Ketua Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional bisa bekerja dengan sungguh-sungguh, memastikan bahwa kinerjanya itu sesuai dengan harapan rakyat, tentu ini benefit elektoralnya juga akan bisa dirasakan oleh Partai Golkar itu sendiri gitu loh. Nah, karena itu, karena kita tahu bahwa nanti di tahun 2024 ya, bahwa pemilihan presiden dan pemilihan legislatif itu akan dilakukan secara bersamaan. Nah, linear dengan sistem yang serentak tersebut, maka kita masih punya waktu 3 tahun, 2 tahun ini untuk mempersiapkan, untuk mensosialisasikan, untuk menyampaikan kepada publik bahwa setidaknya kader Partai Golkar saat ini telah solid untuk mendukung Pak Erlangga, dan tentu ini juga harus disampaikan kepada masyarakat secara luas gitu loh, bahwa memang Partai Golkar telah memiliki kader terbaiknya untuk kemudian kami serahkan kepada rakyat untuk kemudian mereka pilih gitu. Nah, hal-hal semacam ini kan bagian dari tugas partai politik, karena salah satu di antara fungsi partai politik adalah bagaimana menawarkan kepada rakyat kader terbaiknya untuk menjadi pemimpin nasional gitu. Ya. Nah, tentu kami sangat percaya bahwa dalam sistem pemilu yang serentak antara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, dua-duanya harus dikerjakan secara bersamaan gitu. Dan karena itulah maka kami berkomitmen, kami memiliki keinginan kuat agar efek elektoral dari pemilihan legislatif dan pemilihan presiden ini bisa dilakukan secara bersamaan sehingga dua-duanya bisa raih bagi kami kemenangan itu gitu. Baik, mungkin saya ke Mas Henry, anggaplah ini apa, test water ya, ya bisa jadi bermanfaat, bisa juga tidak kalau misalnya kita gembor-gemborkan ini sekarang. Rakyat ini meresponnya apa? Senang nggak ya dengan fenomena usung-mengusung capres ini, atau mungkin ya ini aja zaman susah pandemi aja nggak selesai-selesai kok malah ngurusin capres masih panjang ini bro, ini bagaimana? Ya nggak apa-apa, itu kan salah satu pendidikan politik juga gitu. Jadi malah saya yakin sebetulnya rakyat itu menunggu nama-nama lain juga yang bermunculan gitu. Bayangkan waktu lembaga survei Kedai Kopi buat survei itu kan dapat 500 nama sebetulnya yang disebutkan oleh masyarakat, kira-kira siapa sih yang tapi nggak ada relawannya ya? Loh iya, belum ada relawan. Karena relawan itu biasanya muncul buat yang ngetop-ngetop, kenapa? Kemungkinan menangnya ada gitu kan, yang tadi itu mungkin ada semangat ngarep puan juga gitu kan. Nah tapi kalau untuk Golkar, ini mungkin yang konsep relawan yang paling nggak pas kali ya selama ini, karena Golkar ini kekuatannya ada di para calegnya.
Jadi si caleg-caleg inilah yang kemudian menggalang dukungan dan suara untuk partai Golkar. Baik. Gitu, itu yang menarik. Makanya tadi saya katakan ini partai pendekarnya banyak. Kalau PDI Perjuangan tokohnya banyak gitu. Kalau Gerindra ya ada Pak Prabowo sama Mas Andi lah lumayan. Baik, ini terima kasih. Mungkin saya singkat ya ke Pak Prabowo. Ini diwakili oleh Mas Daniel. Mas Daniel, karena yang saat ini mungkin ditunggu ada rakyat, nggak apa-apa kalau misalnya nama sudah muncul ke publik, tapi jangan lupa juga ini, karena yang diusung namanya punya tugas untuk melakukan tugas terbaiknya di tengah pandemi. Pak Prabowo juga terutama. Bagaimana Mas Daniel? Oleh sebab itulah, kan sejak awal Pak Prabowo fokus pada tugas-tugas beliau sebagai Menteri Pertahanan, dan beliau kan, kalau Anda perhatikan kan teman-teman wartawan banyak protes ke saya, kenapa Pak Prabowo jarang mau tampil diwawancarai sebagai ketua umum partai dan sebagainya, ya karena memang beliau tidak ingin diterjemahkan cawe-cawe ketika beliau mesti menjabat sebagai Menteri Pertahanan, terlalu banyak cawe-cawe di agenda-agenda politik. Makanya beliau fokus sebagai Menteri Pertahanan, dan bagi beliau ketika beliau bekerja dengan maksimal sebagai Menteri Pertahanan, memperkuat pertahanan kita, maka secara otomatis masyarakat akan memberikan penilaiannya selanjutnya. Ya, bagaimana? Ya, saya sih mengharapinnya semua capres yang ada hari ini tuh sepakat dan kemudian bisa juga bicara tentang batasan ambang batas presiden yang mudah-mudahan bisa turun juga. Jadi mereka ini bisa nyalon semua. Baik. Ini mohon maaf karena waktunya sudah terbatas, tapi terima kasih Kang Aceh, terima kasih Bang Andreas, terima kasih Mas Daniel dan juga Mas Hendri Satrio. Sama-sama, kita tidak mengapa kalau misalnya nama sudah keluar sekarang meskipun Pilpres masih lama, tapi asal jangan lupa bahwa yang saat ini diusung namanya punya tugas berat untuk mengamankan di periode kali ini. Dan sesaat lagi pemirsa, nanti saya akan hadir ke informasi mengenai peringatan Hari Pahlawan, di mana pertempuran 3 minggu di Surabaya ini menjadi sangat penting. Sesaat lagi.